kenapa, Dek? Iya, Far. Jadi gue tuh lagi ada masalah dan gue tuh butuh support cowok gue banget. Gue tadi ngechat dia buat cerita, tapi dia nggak bales-bales padahal dari tadi online. Demi apa sih? Satu pun gak ada yang balas. Nggak Padahal perhatian gue banget. nggak tahu kabar dia gimana. Kok gitu banget sih? Nggak perhatian dia jadi cowok. Ini lagi, dengerin dulu. Dia lagi cerita Apa sih? tahu. Ntar dulu lagi main game. Dulu. Aduh bentar ya dikit lagi. Udahan dulu. Aduh, ya jadi kalah kan. Kenapa sih? Ada apa? Iya, jadi gini, gue tuh lagi ada masalah. Gue cerita ke cowok gue tuh lagi butuh banget support dia, tapi dia nggak balas-balas chat gue, padahal dari tadi online. Lebay deh. Siapa tahu cowok lo tuh lagi nongkrong sama temen-temennya. Kan dia juga pengen main. Gak bisa gitulah. Namanya juga pacar. Gak bisa disamain sama teman. Harus dikabarin. Tapi kan dia juga butuh hiburan. Dia juga butuh kali ketemu sama temen-temennya. Nggak ada mulu. Lo gak bisa gitu dong. Kalau udah punya prioritas ya harus diperhatiin. Apaan sih lo ngambil kayak gitu? Kalian pernah nggak sih dapat respon yang gak sesuai ekspektasi? Ternyata cara respon perempuan dan laki-laki itu berbeda loh. Nah, sini aku jelasin secara lebih lanjut. Yang pertama itu stage receiving. Di proses ini, kita mendengarkan speaker menyampaikan pesan secara verbal maupun non-verbal. Suara bising, pendengaran yang buruk, atau gagal fokus dapat mengganggu dalam tahap penerimaannya loh. Dan yang terpenting, hindari memotong pembicaraan sang speaker. Nah, kita masuk di tahap yang kedua atau tahap understanding, di mana tahap ini itu memahami obrolan atau pesan dari komunikan. Di tahap ini kalian juga bisa loh untuk melontarkan beberapa pertanyaan agar pesan dari komunikan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, yang tahap ketiga itu ada remembering. Tahap remembering itu adalah proses di mana pendengar menyimpan dan juga mengingat informasi yang mereka terima, berupa kata kunci dan konteks dari informasi yang mereka dapatkan. Sebanyak dan sepenting apapun informasi yang kita terima, nggak bakal bisa digunakan kalau misalkan tidak diingat dengan baik. Maka dari itu, kita perlu mengingatnya dalam memori jangka panjang. Nah, tahap keempat adalah tahap evaluating, di mana tahap ini adalah mengevaluasi pesan-pesan dari komunikan. Apakah pesan ini bisa kita terima atau justru kita tolak? Selanjutnya, yang stage kelima adalah responding. Responding atau respon adalah reaksi atau tanggapan yang diberikan seorang terhadap suatu pesan atau yang diterimanya. Dalam komunikasi antar pribadi, respon merupakan bentuk umpan balik yang menunjukkan bahwa seseorang telah mendengarkan, memahami, dan memberikan perhatian terhadap pesan yang disampaikan. Nah, respon sendiri itu ada dua fase. Yang pertama, respon yang dibuat saat pembicara sedang berbicara. Contohnya seperti oh, oke, atau senyuman. Dan yang kedua adalah respon yang dibuat setelah pembicara berhenti berbicara. Oke, setelah membahas tentang stage of listening, aku akan membahas tentang hambatan dalam mendengarkan atau listening barriers. Nah, yang pertama itu ada gangguan atau distraction, seperti fokusnya buyar karena hal-hal dari luar, misalnya ada suara bising, sinyal yang jelek, atau dari dalam diri, misalnya sedang overthinking, stres, atau lagi multitasking. Nah, akhirnya kita nggak menyimak maksimal. Nah, yang kedua ada bias dan prasangka. Nah, kadang tanpa sadar, kita tuh udah punya pikiran sebelah mata sama orang atau topik-topik tertentu. Misalnya mikir kalau misalnya hanya laki-laki aja yang bisa melakukan ini dan itu. Dan juga langsung menolak omongan orang cuma karena berbeda pandangan. Padahal harusnya kita fokus gak sih ke isi pesannya, bukan siapa yang berbicara. Oke, jadi di sini aku bakal ngebahas tentang gender and listening, di mana perempuan dan laki-laki cara mereka mendengarkannya. Jadi perempuan ini lebih fokus ke rapport talk, yaitu lebih ke perasaan, dan dia menanggapinya bisa dengan respon, dengan nonverbal juga. Nah, perempuan ini fokus pada perasaan, bukan hanya isi pembicaraannya. Sedangkan laki-laki cenderung lebih ke report talk atau lebih menunjukkan status atau menyampaikan informasinya. Nah, laki-laki ini cenderung diam, tapi dia bisa fokus terhadap inti pembicaraannya dan menganalisis dan menanggapi secara logis dan lebih fokus pada solusi bukan dengan perasaan aja.